Kita beralih ke informasi lain. Usai pesinetron Amar Zoni dan 5 terdakwa lain dipindahkan ke Nusa Kambangan setelah terbukti mengedarkan narkotika dari dalam rutan Salemba. Amar Zoni menjalani sidang perdana secara daring. Jaksa mengungkap terdakwa Amar Zoni menjalankan peredaran narkotika jenis sabu sejak Desember 2024 dan berkomunikasi via ponsel melalui aplikasi Zangi. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa 5 menghubungi terdakwa 3 menggunakan aplikasi Zangi. Pesinetron sekaligus terdakwa kasus peredaran narkotika Amar Zoni menjalani sidang perdana secara daring. Dalam surat dakwaan terungkap bagaimana Amar Zoni dan 5 terdakwa lain mendapat sabu dari dalam rutan Salemba. Desember 2024, Amar Zoni menerima sabu seberat 100 gram dari seseorang bernama Andre yang kini masuk daftar pencarian. Kemudian sabu diedarkan menggunakan handphone terdakwa melalui aplikasi Zangi. Berawal pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa 5 mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa 6 dengan cara mengambil dan bertemu secara langsung dengan terdakwa 6 di tangga blok 1. Pada saat itu terdakwa 6 mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Andre DPO sebanyak 100 gram. Mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa 5 menghubungi terdakwa 3 menggunakan aplikasi Zangi yang terdapat pada alat komunikasi berupa 1 unit handphone merek Oppo warna biru. Ibu angkat Amar Zoni yang datang ke lokasi sidang meminta Amar Zoni mendapat rehabilitasi sebab dirinya yakin Amar Zoni tak lagi menggunakan narkoba. Dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemanusiaan asal keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri meyakini dalam kasus peredaran narkoba dari dalam rutan, Amar Zoni masih menggunakan narkoba sehingga harus dikenakan pemberatan sanksi untuk kasus pemakai dan pengedar narkotika. Saya mendapat informasi bahwa ketika Amar Zoni pada bulan Desember tahun lalu atau Januari tahun ini tersangkut masalah yang sedang kita perbincangkan, Amar Zoni juga kedapatan di dalam urinnya masih positif. Artinya dia masih menyalahgunakan narkoba. Sehingga kita melihat dua sisi seorang Amar Zoni. Amar Zoni sebagai penyalahguna dan didakwa sekarang juga menjadi pengedar. Amar Zoni sebagai seorang penyalahguna, tak lain tak bukan dia memang harus dikenakan pengobatan, dikenakan rehabilitasi. Namun ketika kita berbicara tentang Amar Zoni sebagai seorang pengedar, lain lagi ceritanya. Pemberatan sanksi tampaknya adalah ancaman yang patut dikenakan kepada dia. 4 kali sudah pesinetron Amar Zoni terjerat narkoba akibat aksi kejahatannya yang dianggap membahayakan lingkungan rutan Salemba. Kini, Amar Zoni ditempatkan di sel dengan penjagaan super ketat di Nusa Kambangan. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, respons IOC soal larangan Indonesia gelar ajang olahraga internasional, Menpora Erick Thohir bilang